Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu, amma ba'd. Pemirsa sekalian, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kami sejumlah tokoh, advokat, ulama di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, namun juga meliputi beberapa tokoh, ulama, dan advokat di beberapa kota dan daerah di Indonesia yang juga nanti akan kami bacakan nama-namanya turut serta menyetujui atas rencana pembacaan pernyataan bersama advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek dengan tema Bebaskan Gus Nur, Stop Pembungkaman Ulama, Aktivis dan Dakwah Islam Berdalih Delik Kabar Bohong. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pengajuan tuntutan, saudara jaksa penuntut umum telah menuntut Gus Nur atau Sugi Nur Haja dengan tuntutan pidana maksimum dari ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yakni dengan tuntutan 10 tahun penjara. Masalah yang dipersoalkan adalah ketika Gus Nur membimbing mubahalah saudara Bambang Trimulyono, di mana di dalam mubahalah Bambang Trimulyono, Bambang Tri memberikan keterangan yang meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA, S1 Joko Widodo adalah palsu, kemudian dianggap sebagai kabar bohong dalam podcast yang dilakukan Gus Nur di dalam channelnya. Kemudian Gus Nur dianggap ikut membuat dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, karena itulah kemudian Gus Nur dituntut 10 tahun penjara berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nah, sebelumnya Gus Nur dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan tindak pidana menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, dan ras antar golongan. Jadi selain dituduh melakukan atau mengedarkan kabar bohong, Gus Nur juga dituduh telah melakukan penodaan agama dan juga telah menyebarkan sara. Dan hal itu pula yang dulu sudah disampaikan oleh Mabes Polri terkait penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, dan kami juga dulu sudah ada klarifikasi karena kalau kaitannya dengan ijazah palsu saudara Joko Widodo, saudara Bambang Trimulyono sedang mengajukan proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh karenanya kami pernah meminta secara resmi kepada penyidik di Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menangguhkan proses penyidikan hingga mendapatkan keputusan perdata tentang gugatan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun saat itu penyidik menyatakan bahwa penyidikan tidak terkait ijazah palsu, tapi terkait penodaan agama akibat mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur. Namun ternyata di dalam proses persidangan materi utamanya masih berkaitan dengan ijazah palsu yang dianggap suatu kebohongan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi mubalahnya juga dianggap menyebarkan kebohongan sehingga menodai agama. Tapi yang perlu kami tegaskan melalui pernyataan bersama pada kesempatan kali ini adalah bahwa Gus Nur tidak pernah melakukan penodaan agama. Gus Nur juga tidak melakukan delik sara atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi Gus Nur terakhir hanya dituntut karena mengedarkan kabar bohong. Konfirmasi bahwa Gus Nur tidak melakukan delik sara dan juga tidak melakukan penodaan agama terkonfirmasi dari tuntutan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum, di mana jaksa tidak menuntut Gus Nur karena melakukan penodaan agama, tidak menuntut Gus Nur karena telah melakukan perbuatan sara berdasarkan Undang-Undang ITE, tetapi Gus Nur dituntut 10 tahun penjara yang merupakan tuntutan maksimum dalam pasal kabar bohong ini kan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, dalam kesempatan kali ini kami dengan sejumlah tokoh, advokat, dan ulama Jabodetabek, dan juga sudah disetujui beberapa nama dari sejumlah tokoh-tokoh di kota-kota di seluruh Indonesia, nanti akan kami bacakan, dan menyampaikan pandangan-pandangan
dalam rangka menjelang putusan sidang Gus Dur di Pengadilan Negeri Surakarta yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta. Telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya ada Ustadz Bukhari Muslim, nanti akan menampaikan pandangan-pandangan berkaitan bagaimana seharusnya sikap ulama dalam menghadapi ujian dakwah, termasuk bagaimana sikap ulama untuk memberikan dukungan dan pembelaan terhadap saudara kita Gus Nur. Kemudian juga ada Bang Aziz Januar, juga kita butuh pandangan nanti Bang Aziz tentang bagaimana kita membangun sinergi di tengah rejim yang semakin gemar melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama, aktivis dan seterusnya. Kita masih ingat yang ditangani Bang Aziz Januar ada Habib Muhammad Rizik Syihab yang hanya mengatakan alhamdulillah saya kabar sehat ya, kena pidana, dituntut 6 tahun dan kemudian divonis 4 tahun dan terakhir berapa Bang Aziz ya? Udah keluar ya, mohon maaf ya. Yang belum tuh Bang Munarman. Ya, Bang Munarman dianggap melakukan tindak pidana terorisme juga ditangani oleh Bang Aziz Januar. Nanti kita juga akan dengarkan pandangan Bang Aziz. Juga di sini juga ada Bang Juju Purwantoro yang juga terlibat dalam penanganan kasus Ustadz Farid Ahmad Ubah, Ustadz Anung Alhamad dan Ustadz Ahmad Zain An-Najjar. Sedianya nanti juga akan datang Bang Abdullah Al-Katiri yang juga ikut menangani, dan kita juga butuh pandangan-pandangan Bang Juju Purwantoro, karena mau tidak mau kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersinergi. Karena yang dizalimi bukan hanya ulama dari satu organisasi saja, lintas organisasi, lintas pergerakan. Kalau dulu kita anggap yang dikerjai kan hanya orang-orang yang tidak dikenal. Sekarang sampai ulama sekelas Ustadz Farid Ahmad Ubah yang pernah diundang ke istana pun masih bisa dituduh melakukan teroris gitu loh. Ini yang miris ya. Kemudian nanti ada Bang Jalih Pitung dari sisi aktivis, bagaimana pandangan Bang Jalih yang juga pernah mengalami dikriminalisasi, dan juga nanti ada Ustadz Muhammad Salman, bagaimana sikap kita terhadap apa yang menimpa Gus Dur, juga terhadap tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang lainnya. Dan terakhir nanti kita juga minta pandangan dari Ustadz Irwan Saifullah terhadap masalah ini juga. Nah, alhamdulillah, monggo Bang Abdullah Al-Katiri nanti juga kita minta pandangannya. Nah, kursi ada di depan nih Bang, satu lagi ya. Nanti juga kita kasih kesempatan masing-masing. Sebelum nanti di ujung kita akan melakukan pembacaan pernyataan bersama. Baik, untuk awalan saya persilahkan kepada Ustadz Bukhari Muslim untuk menyampaikan pandangannya. Tafadhol Ustadz. Ya, pelan-pelan ini sambil dipegang. Maaf. Nah. Sambil dikontrol suara ya, khawatir ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Ustadz Salman, Bang Edi, Bang Aziz Januar, Ustadz Hazinuddin, Bang Juju, Bang Jali, dan Pak Al-Katiri serta Ustadz Irwan, bahwa sikap ulama ini sebenarnya apa yang dilakukan ulama itu menjauhkan kita dari laknat Allah. Kenapa demikian? Karena di Quran itu Allah menyebut lu'ilal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat, yang dilaknat oleh Allah itu atas umatnya Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa yang paling pokok? La yatanahawna am munkarin fa'aluh. Karena tidak memberikan upaya serius untuk menolak hal-hal yang mungkar, hal-hal yang jelas buruknya, nyata salahnya. Apalagi saat ini, kalau dalam kasus Gus Nur ini bisa juga dilihat dari sisi yang lain adalah, ya boleh kita menyebut diduga kuatnya itu kriminalisasi kepada syariat. Karena objek yang dilihat adalah bagaimana Gus Nur itu melakukan mubahalah. Kan awalnya di situ. Sementara apa yang menyebabkan Gus Nur melakukan mubahalah sampai sekarang tidak pernah dibuktikan. Kan Gus Nur melakukan mubahalah karena Pak Bambang menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kan begitu. Nah, karena itu Gus Nur ingin supaya ini benar nggak, serius nggak ini.
Nah, beliau melakukan mubahalah dengan Pak Bambang. Tapi kenapa kok justru Gus Nur yang kemudian menjadi terpidana, terdakwah, Gus Nur yang kemudian menjadi masalah? Nah, ini sangat kita khawatirkan bahwa boleh jadi satu saat mungkin jangan-jangan sholat pun akan jadi masalah gitu. Sholat pun akan jadi kriminal. Zakat mungkin enggak, karena zakat kan bawa duit gitu. Haji mungkin tidak, karena menghasilkan duit yang panjang sekali. Karena satu daerah itu ada yang sampai sudah 97 tahun, Ustaz. Bisa dibayangkan. Daftar sekarang 97 tahun baru berangkat itu. Gimana itu? Nah, itu. Jangan-jangan anak SMA itu sudah mendaftar, kenapa? Calon istrinya belum ada itu. Sudah mendaftarkan anaknya yang belum ada. Jadi ini sangat serius, sangat serius. Kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan dari kita khawatir apa yang terjadi di umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Isa ini benar-benar akan terjadi. Karena Allah menyebutkan la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah, tidak saling peduli untuk jangan sampai laknat itu datang kepada kita. Nah, ini karena korbannya sudah orang yang telah berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan sesuatu yang boleh jadi akan mengundang azab, akan mengundang laknat dari Allah. Jadi ini sangat serius sekali. Para ulama harus tidak boleh jadi setan bisu. Para ulama harus melakukan sesuatu, paling tidak memberikan support, dukungan supaya para hakim memutuskan apa yang sebenar-benarnya. Dan kita juga berharap supaya kejujuran, keadilan itu tegak, bahwa ya harus dibuktikan betul. Kan nggak susah-susah. Makanya salah satu tokoh menyampaikan, mudah saja. Presiden tinggal datang, bawa ijazahnya, ini asli, silakan dibuktikan, selesai urusan. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan jadi sejarah buruk di masa datang. Jangan sampai kita sudah sekian kali punya presiden, tidak pernah penjara hanya karena persoalan yang sepele, persoalan yang sangat memalukan lah kalau diangkat. Jadi kita sangat berharap peran para ulama ini bukan sekedar diam dan doa saja, tapi harus terjun, karena sangat kita khawatirkan. Boleh jadi ini satu syariat, mungkin nanti syariat yang lain lagi, karena ya misalnya ajaran Islam yang ya bisa jadi menjadi pengundang seolah-olah jadi masalah di tengah masyarakat. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan untuk membebaskan Gus Nur, karena ini awal yang tidak baik dalam kecuali jelas-jelas bahwa dibuktikan ijazahnya tidak palsu dan Bambang Tri itu bersalah. Nah, itu pun sebenarnya Gus Nur tidak bersalah. Gus Nur tidak bersalah karena beliau ingin membuktikan, buktinya dipakaikan mubahalah sebagai sebuah syariat Islam yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran ayat 61. Jadi ini harus kita ketahui bersama, khususnya umat Islam, apalagi pihak-pihak yang sekedar cuap-cuap. Ini bukan persoalan Gus Nur komentarnya, persoalan Bambang Tri dengan bukunya dan lain sebagainya, tapi persoalan ada di dalamnya adalah ya kita lihat di fakta persidangan betapa mubahalah itulah menjadi akar persoalan yang kemudian berkembang dan ternyata tidak ada dalam tuntutan jaksa. Barangkali itu mungkin nanti bisa disempurnakan Ustadz Salman dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja langsung ke Bang Ajis. Ya. Biar gesernya nggak kuat. Ya, betul Bang. Yang perekamnya tolong dideketin punya bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Mas Ahmad, kemudian senior-senior saya semuanya di sini, para asatidz, para tokoh dan juga para begawan penegak hukum yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mas Ahmad, terima kasih untuk acara ini dan juga tim semuanya dan pemirsa sekalian. Saya di sini tadi dapat tugas untuk menyampaikan bagaimana kita harus bersinergi ya. Sebenarnya yang saya mau sampaikan, sinergi ini bukan hanya terbatas di
para penegak hukum, dalam hal ini kuasa hukum atau pihak-pihak lainnya yang terkait. Dalam hal ini harusnya dari pihak masyarakat juga. Kenapa? Saya mau kasih sedikit insight supaya dalam memahami persoalan terkait penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif ini, kita punya satu pola pandang atau berangkat dari sumber yang sama, berangkat dari sumber pandangan yang sama. Kenapa itu? Yang pertama adalah yang kita jadi concern adalah terkait kriminalisasi yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa pihak, termasuk Ustadz Bukhari barusan, adalah yang nyata kentara kepada tokoh-tokoh yang diduga oposisi atau banyak melakukan kritik saran kepada pihak penguasa. Ini tidak bisa kita pungkiri sama sekali karena ini nyata gitu kan, dan juga sangat terlihat. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah disebutkan di awal, ada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, kemudian ada Habib Bahar, kemudian juga ada Pak Munarman, ada Ustadz Farid Atmah, dan juga saat ini Gus Nur dan Bang Bantri dan sebagainya. Semua itu adalah orang-orang pihak-pihak yang secara konsisten kita sama-sama tahu bagaimana gaungnya dalam mengkritisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya gitu kan. Yang semata-mata itu dilakukan karena cinta mereka kepada republik ini, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tidak lain tidak bukan. Buktinya apa? Mereka tidak digaji, tidak dibayar, tidak mau dapat pamor, apapun itu. Di sini juga ada Ustadz Edi Mulyadi yang sudah membuktikan apa yang saya katakan tadi. Artinya nanti kita bisa dengar juga dari insight beliau. Nah, ini membuktikan ada tujuan tertentu kepada tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian apa sih, kenapa kita bisa mengatakan ini sebuah kriminalisasi? Sederhana saja. Yang pertama, penegakan hukumnya amburadul, dipaksakan ya. Orang mengatakan bohong, kemudian orang mengatakan sesuatu kesehatan terkait kondisi kesehatannya, dikatakan orang itu mengatakan kebohongan. Kemudian orang mengatakan tentang hal yang hak yang benar di suatu media, dikatakan menista agama, kemudian berubah lagi kebohongan gitu loh. Jadi ini hal-hal yang menurut saya penegakan hukum yang amburadul dan merusak sistem hukum itu sendiri, sistem penegakan hukum. Itu yang saya mau kasih contoh. Nah, ini sangat aneh. Kemudian yang kedua yang saya mau kasih garis bawah adalah diskriminasi. Oke, kalau kita memang tidak sepakat dengan pernyataan saya barusan soal bagaimana penegakan hukum itu sudah cocok, sudah oke gitu kan, sudah ajak dan sudah sesuai dengan ketentuan, bagaimana dengan penegakan hukum terhadap pihak lain yang melakukan hal yang sama? Nggak sama gitu kan, antara oposisi, antara penguasa, antara masyarakat biasa itu nggak sama. Saya bisa buktikan misalnya Habib Rizik dikatakan tentang kondisi kesehatannya dikatakan bohong. Kemudian banyak pihak-pihak lain yang mengatakan mau buyback Indosat, kemudian ada yang mau soal SMK dan lain sebagainya itu. Kemudian soal kerumunan Habib Rizik juga dipidana, sedangkan pihak lain yang melakukan hal yang sama tidak dipidana. Jangankan dipidana, dipermasalahan juga enggak. Ini kan berarti diskriminasi. Udah jelas 2 poin. Yang pertama penegakan hukum yang amburadul, yang kedua diskriminatif. Yang ketiga adalah tendensinya kepada oposisi dan pihak yang kritis tadi. Saya ulas sedikit ke yang awal. Kenapa itu? Karena memang orang-orang yang dibidik terhadap 2 perlakuan tadi, penegakan hukum yang amburadul dan diskriminatif tadi, adalah orang-orang yang nyata-nyata memang banyak mengkritisi pihak penguasa. Gitu loh. Semata-mata itu bukan pribadinya ya. Saya koreksi di sini. Saya garis bawahi lagi, bukan pribadinya. Artinya yang dilakukan murni karena mereka sebagai pejabat publik, dan itu sah. Sebagai di dalam iklim demokrasi itu check and balance itu biasa. Dan mereka ini nggak dibayar loh. Bukan seperti anggota dewan, bukan seperti pihak-pihak lain yang memang ditugaskan untuk melakukan check and balance dan kemudian mendapatkan bayaran dari negara. Mereka enggak, tulus ikhlas lillahi ta'ala insya Allah. Seperti itu. Jadi 3 poin ini yang menurut saya kita harus berangkat overview kita terkait dengan kriminalisasi ini sama. Dan ini bisa menimpa siapapun dari kalangan masyarakat yang memang masuk kategori tadi yang saya katakan. Kemudian, kenapa sih ini berbahaya? Kenapa? Karena yang pertama, ini sangat merusak sistem penegakan hukum. Bagaimana hukum dijadikan tools, dijadikan alat untuk mengkriminalisasi, untuk melakukan segala daya upaya ya daripada penguasa, ya bukan digunakan untuk menegakkan keadilan, untuk ketertiban bukan, tapi untuk mencapai, untuk membungkam ini. Ini bahaya dalam sistem hukum. Masa hukum digunakan untuk hal tersebut? Kan itu bukan tujuan dari hukum. Kemudian yang kedua, ini mengoyak rasa keadilan. Bagaimana si A, si Fulan dihukum, tapi si Fulan B tidak dihukum. Padahal kelakuannya sama.
perlakuannya sama, padahal katanya setiap orang sama di mata hukum atau equality before the law, dan asas itu masih ada di Indonesia, dipakai dalam suatu penegakan hukum, suatu undang-undang, suatu aturan. Nah, yang ketiga adalah ini tentu saja membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Bagaimana dalam iklim demokrasi yang kita akui itu bagaimana orang bebas berpendapat tapi dibungkam, dikriminalisasi, di stop mereka medan berpikir dan penyampaiannya dengan narasi-narasi soal pelanggaran hukum yang sebenarnya jauh panggang daripada api gitu loh. Ini menurut saya sangat-sangat untuk kedepannya dapat membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang keempat adalah ini rentan membuat bangsa ini dari perpecahan. Tentu saja keadilan itu adalah salah satu alat perekat. Ketika keadilan itu tidak ada, sulit didapatkan, maka perpecahanlah yang benih-benihnya itu akan timbul. Yang terakhir adalah ini tentu saja menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa. Jadi jangan dikira yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jahat tersebut yang mengkriminalisasi, memperkuat dengan buzzernya, kemudian juga alat-alat penegakan hukum dipakai untuk membungkam pihak-pihak yang kritis. Ini tidak merusak persatuan bangsa, sangat merusak gitu loh. Bagaimana bisa dalam iklim demokrasi yang sudah disepakati, tapi orang-orang yang melakukan kritik dan saran kemudian dibungkam dengan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran. Tadi saya sudah sampaikan kesadaran untuk yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa ini harus kita waspadai, ini nggak boleh. Kebencian kita kepada suatu kaum, kepada masyarakat, kepada siapapun tidak boleh kita menjadikan kita tidak adil. Itu yang saya mau bangun yang pertama. Kemudian setelah kesadaran di antara masyarakat, yang selanjutnya adalah membangun kebersamaan bersama dalam menyikapi hal tersebut. Kita harus bergandengan tangan menyikapi hal tersebut, tidak boleh diam. Karena diamnya kita akan membuat kezaliman ini akan makin merajalela, dan tidak menutup kemungkinan Anda yang diam ini nanti kena. Kasus Sambo contohnya seperti itu. Siapapun bisa kena, di dalam bisa kena. Jangan dipikir Anda di dalam sistem nggak bisa kena. Semua sangat rentan karena ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat serampangan. Ini kriminalisasi dan ketidakadilan ini ibarat kita dalam satu ruangan 2x2 kita taruh ular kobra di situ yang sangat berbisa. Dia bisa menyerang siapa saja. Jangan ada kira Anda pawang nggak kena bisa juga. Inilah sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah kita bersinergi untuk melawan kezaliman tersebut. Karena kebatilan yang terstruktur dengan baik itu akan mengalahkan kebaikan yang amburadul, yang tidak terstruktur dengan baik. Makanya kita sudah tahu, kita menyadari, kita yakin bahwa kita ada di jalan yang hak, maka kita harus bersinergi dan bersama dan memiliki sistem untuk melawan tersebut. Dan hadirnya acara ini menurut saya adalah bagian dari tersebut yang alhamdulillah masya Allah, semoga kumpulnya kita di sini menjadikan turunnya berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi pagi saya mendapatkan artikel yang menyentuh ditulis oleh Ustadz Arif B. Iskandar. Beliau sampaikan sebuah hadis bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ternyata ada peristiwa yang lebih daripada satu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Yakni bersiap siaga menjaga diri agar tetap terjaga di benteng perbatasan dalam rangka jihad fi sabilillah. Luar biasa. Namun karena kita suasananya tidak jihad, tidak perang, ternyata kita juga bisa mendapatkan pahala layaknya jihad fi sabilillah. Apa itu? Yakni dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Karena dikatakan di dalam hadis Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang lelaki yang menyeru kepada penguasa zalim agar berbuat yang hak begitu, lalu dia meninggal karena seruan itu, maka dia statusnya Sayyidus Syuhada. Nah, karena itu di dalam suasana Ramadan ini, di tengah-tengah kita juga menjalankan aktivitas puasa, itikaf, sholat dan seterusnya, kita juga tidak meninggalkan satu amalan yang luar biasa dahsyat, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar biasa, tapi amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa agar tidak bertindak zalim, agar tidak mengeluarkan keputusan yang zalim kepada Gus Nur, dan bukan hanya kepada Gus Nur. Kalau tidak kita persiapkan diri untuk mengantisipasi, apa yang dialami Gus Nur juga bisa dialami oleh ulama, ustadz, dan aktivis lainnya. Selanjutnya, saya persilakan Bang Edi Mulyadi
dari sisi opini media untuk memberikan pandangan. Beliau adalah wartawan senior. Mudah-mudahan kita juga mendapat tambahan pencerahan agar kita bisa juga membantu ya pertarungan hukum ini dengan pertarungan opini. Karena hari ini sedahsyat apapun pertarungan hukum di ruang persidangan, kalau tidak di backup opini menjadi kurang bernilai begitu. Terima kasih kepada Bang Edi, kami persilakan. Tafadhol Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya sampai akhir zaman kelak. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti kata Ustadz nggak kedengerannya dia lawyer tapi Ustadz sebetulnya ini. Ahmad Rosinuddin ini keren luar biasa. Oh iya, Ustadz yang nyamar jadi lawyer. Iya. Jadi betul banget bahwa bersidang di era rejim seperti ini tidak bisa menyerahkan bulat-bulat kepada ruang sidang. Ya, ada wartawan apa sih namanya? Lawyer senior dua di ujung tuh. Bang Kaltiri sama Bang Juju. Jadi hanya mengandalkan di ruang-ruang sidang itu, mohon maaf kalau saya melancang mengatakan, sama saja menyerahkan layar kita ke Al-Gujung. Karena di ruang sidang itu full dalam kuasa hakim, dan kalau hakimnya bagus hakim, tapi kalau hakimnya brengsek dia berkolaborasi main mata dengan jaksa. Jadi menyerahkan full di ruang sidang sehebat apapun lawyer kita, pengacara kita, ya cuma berargumen gitu loh. Kalau memang sudah pokoknya susah, pokoknya harus ditimpe, ya, pokoknya harus sekian tahun gitu kan. Dulu waktu kita masih muda, aktivis zaman tahun 80-an itu ada istilah vonis sebelum sidang. Ya, tahun 80-an Bang Juju udah praktek belum, saya nggak tahu tuh. 80-an kejauhan sedikit. Baru kuliah ya, itu ada istilah vonis sebelum sidang. Jadi kita udah hampir pasti tokoh-tokoh yang mereka sebut cuman ekstrim kiri, ekstrim kanan, itu udah ditarget banget ya, Abdul Qadir Jalani dan sebagainya itu. Ada vonis sebelum sidang. Nah, dalam konteks ini makanya seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin tadi, betul banget bahwa diperlukan opini. Itu sebabnya kemarin saya benar-benar berterima kasih dengan Ustadz Ahmad Rosinuddin, Ustadz Irwan Saifullah yang mengelola mengelola opini di luar ya dengan sangat bagus. Setiap kita break sidang atau selesai sidang kita kasih keterangan pers. Dan akhirnya walaupun awal-awalnya cuma kita-kita aja, youtuber-youtuber, akhirnya juga media-media ikut nimbrung juga, dan itu memang bagus juga. Walaupun, nanti kita bicara soal perspektif. Walaupun ya, tapi itu bagus juga, ada suara-suara. Dan ketika saya selalu habis sidang tuh saya selalu ngobrol di dalam, di bawah, itu ada pejabat polisian, pangkatnya AKBP, lumayan posisinya di situ. Itu selalu diskusi gitu. Bro, gimana tadi bro? Saya udah baca bang, abang bagus gimana? Jangan nyenengin gua loh, saya bilang gitu kan. Enggak, abang nggak ngomentarin hakim, itu bagus. Abang please jaga jangan sampai nyinggung hakim. Biar gimana pun hakim manusia, kalau tersinggung repot kita, dia bilang gitu kan. Yang abang lakukan itu cuma review saksi-saksi segala macam, itu bagus bang. Bener loh. Jadi gimana, aman bro, aman bang gitu kan udah. Nah itu penting itu ya, walaupun nanti kita masuk perlunya kita ya para YouTuber dan khususnya media-media Islam. Saya berharap nih teman-teman yang media Islam ini entah nonton dari channel siapa, nonton siaran ini. Karena apa? Karena mereka, saya nggak tahu wartawan-wartawan mereka yang disebut media mainstream itu, apakah mereka punya misi atau hanya keluguan mereka. Tapi sebagai orang yang pernah bekerja di media besar ya, itu kita ada rapat-rapat sehari itu ada 2 kali rapat pagi jam 7:30 itu rapat perencanaan. Lalu ini kita bicara koran ya waktu itu ya, tahun 90-an awal ya sampai 2000-an awal. Itu kita rapat pagi jam 7:30, lalu rapat lagi sore jam 4. Rapat pagi perencanaan, rapat sore itu budgeting. Budgeting itu para redaktur kumpul. Kalau pagi para redaktur melaporkan, gue tugasin si Fulan untuk ngejar si Anu, gue ngejar gitu loh. Laporan aja, perencanaan, atau apa yang kita mau tugasin, masih ada waktu kan. Nah rapat sore itu kita
adu berita supaya bisa masuk ke halaman 1. 4 budgeting. Ini tadi nih soal 349 triliun ini bagus nih, ada Mahfud buka begini-begini. Oh kalah, Sri Mulyani ketahuan bohongnya misalnya. Ini misal nih ya Sri ya. Misal apa memang bener bohong gitu kan. Nah kita udah tempat tuh. Kadang-kadang kita udah kesel-kesel gitu, tiba-tiba orang iklan suka ikut tuh. Sorry ya. Ada titipan nih. Berita cuma 7 aja, kenapa? Halaman depan ada iklan, jadi tolong yang ini geser-geser. Oh brengsek. Tapi kita memang dikasih tahu sehebat apapun kita, kalau nggak gajian repot. Gajian tuh ujung-ujungnya iklan gitu ya. Nah, tapi di luar itu kita suka ada tim khusus yang kita melototi satu kasus yang tertentu ya. Kayak saya waktu saya sebut merek aja Media Indonesia, saya pernah mengepalai tim investigasi waktu itu soal jam sostek. Akhirnya kita bikin artikel setiap hari di halaman 1, banner cuma 10 cm tapi satu halaman. Jadi panjang gitu supaya menyerap perhatian bagaimana Pat Gulipat jam sostek waktu itu di situ. Dan saya sebagai ketua tim investigasi juga sudah berusaha kontak dengan direksi, lawyer segala macam gitu. Cuman selalu diabaikan. Makanya begitu kita turun sekali-kali mereka baru datang dan itu urusannya orang pimpinan deh gitu ya. Nah itu yang saya maksud tadi. Ini ada tim yang sengaja dibentuk untuk menekuni kasus-kasus tertentu. Pada kasus-kasus kita, jangan lupa sekarang ini media itu lebih banyak sisi industrinya ketimbang idealismenya, ya. Apalagi media mainstream. Satu, jadi mereka sebagai entitas bisnis, mereka harus cari uang, harus cari untung supaya bisa bayar gaji dan sebagainya dan lainnya, ya kan? Yang kedua, mereka sebagian besar sekuler, sebagian besar sekuler bahkan tidak sedikit yang anti-Islam. Even itu media yang dikenal pemiliknya orang Islam, ya. Nah, begitu masuk masalah seperti ini mereka mulai mainkan yang disebut dalam Islam media itu namanya agenda setting. Lalu mereka bikin framing. Agenda setting itu sudah diatur. Kita harus mengarahkan si X ini bajingan. Kita harus outputnya si X ini penjahat, radikal dan sebagainya. Lalu framingnya seperti itu. Bagaimana caranya kita ketemu si X narasumber lain untuk membenarkan asumsi-asumsi kita. Tentu kita cari sumber-sumber yang pro dengan misi kita. Ya carilah para buzzer. Ini gimana nih UBM nih? Wah UBM gitu kan dan sebagainya. Tapi kan nah itu satu ya. Kedua, begitu dapat informasi yang lengkap. Jadi istilah wartawan harus independen itu mohon maaf bullshit. Harus masalahnya berimbang itu mohon maaf lagi bullshit. Karena begitu dia mendapat fakta-fakta, walaupun ada kewajiban untuk cover buat saya tadi, dia akan memilih fakta-fakta untuk diturunkan. Fakta misalnya Aziz ngomong UBM itu orang baik, lo kemakan fitnah misalnya begitu ya. Oke diambil tapi taruh di ujung paling bawah yang orang udah segera baca. Gitu loh. Ada fakta-fakta kan wartawan punya tanda kutip merdeka dia milih mana. Punya istilah undang-undang dasar ada presiden prerogatif. Punya prerogatif untuk fakta-fakta itu. Jadi dia susun tuh fakta-faktanya. Paragraf pertama dijual dulu yang hantam, kedua, ketiga hantam lagi, baru sementara itu teman dekat UBM Ajis mengatakan bla bla bla. Itu hanya sekedar untuk memenuhi. Nah, itu ya saya ceritakan anatomi seperti itu. Maksudnya supaya kita yang di luar betul-betul di luar dunia wartawan itu memahami bahwa sebuah berita tidak meluncur begitu aja. Ya, tidak tampil, tidak terbit, tidak dimuat begitu aja. Sering ada settingan tadi, ada agenda setting, ada framing dan sebagainya. Nah, saya ingin ngasih contoh misalnya ketika kasus saya. Bagaimana mereka sangat-sangat bias. Ini ada dari FIFA. Bikin geram. Edi Mulyadi hina Kalimantan saat bahas ibu kota negara. Padahal ini sudah vonis. Iya, vonis ya. Hina, saya tidak menghina Kalimantan, tidak menghina ibu kota, ya. Iya, betul. Dari penjudulan itu sudah bagian dari framing tadi, pengiringan opini tadi. Lalu ada Trans 7. Ini kita tahu pemiliknya namanya si Hairul Tanjung, yang kita anggap pengusaha muslim. Ya, dari ranah Minang ya. Edi Mulyadi hina IKN di Kaltim, tempat dibuang anak. Mana saya menghinanya? Bahkan saya nggak pernah bilang Kalimantan tempat dibuang anak ya, Mas Juju ya, dalam sidang-sidang kita sampai itu Mas Juju termasuk yang paling getol ngejar itu. Bagian mana videonya? Itu saya ingat beberapa kali dikejar terus. Di belah mana? Menit keberapa? Nggak ada kalimat menghina itu nggak ada.
Bahkan menyebut IKN tempat jin buang anak tuh nggak ada secara verbal ya, nggak ada gitu loh. Tapi kan orang digiring seperti itu, ini Trans 7. Lalu ada bisnisnya kelompoknya Ciputra, ini para konglomerat ya. Ada Ciputra, ada siapa itu Volvo, siapa Volvo? Astagfirullahaladzim, ada lah ya. Hina Kalimantan tempat jin buang anak Edi Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim. Tidak ada kata hina, menghina tuh nggak ada. Lalu Tribun ini grupnya Kompas ya. Siapa Edi Mulyadi yang lantang hina IKN di Kalimantan hingga sebut Prabowo Subianto Macan Mengeong? Kalau sebut ya, Macan Mengeong betul sebut. Tapi kalau hina kan sudah. Nah, jadi bagaimana mereka begitu? Video saat hina Kalimantan viral, Edi Mulyadi takut buka HP karena ditelepon. Ini sumbernya dari Bang Kadir. Tapi saya tidak mengatakan saya takut telepon, saya buka telepon, itu saya buka HP itu WA, SMS, telepon bertubi-tubi orang maki-maki. Dan saya nggak takut gitu loh. Tapi mereka geng seperti itu. Jadi maksud saya begini, kita ini kan setiap muslim kan punya kewajiban. Apalagi Allah kasih kesempatan kita main di media sosial atau bahkan di media massa ya, dalam bentuk online atau sebagainya. Itu yang pertama, jadi kita betul-betul manfaatkan itu. Kalau kita buka di surat As-Saff ayat ke-8 ya. Ke-8 kan memang Allah udah kasih tahu. Walaupun nggak pas betul tapi jadi juga yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, itu kan? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Kok 61 dong ya? Salah lihat. Ayat 8-nya. Nih kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi mereka memang ingin memadamkan cahaya agama Allah, cahaya agamanya sendiri atau cahaya orang-orang yang berkhidmat untuk menegakkan agama itu. Dan kita walaupun Allah sudah jamin mutimu gitu loh, akan menyempurnakan tetap, tapi kan ada peran kita, ada kontribusi kita. Jadi perang kita sekarang ini adalah perang seperti tadi bilang, tadi siapa tadi bilangnya bahwa perang kita itu perang handphone gitu loh. Perang medsos, perang YouTube, perang Twitter, perang grup-grup WA segala macam, sampaikan itu, apalagi kita punya YouTube gini. Jadi please teman-teman, saya berharap betul-betul teman-teman media Islam ini minim sekali selama ini. Sangat minim ya, baik kasus saya, kasus Gus Nur, kasus siapa, Ustadz Farid Oba dan semuanya itu minim sekali. Saya nggak tahu mereka ada di mana, masih ada atau enggak. Ini saya kira sebenarnya tadi Bang UBM bisa kasih informasi kita, teman-teman tuh ada di mana sekarang gitu loh. Kan beliau ini ada bergaulan juga. Saya anggota itu juga, PJMI juga, Perhimpunan Jurnalis Muslim Indonesia, tapi nggak tahu. Saya kira gitu, Om Ahmad Qadir sebagai pengantar. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik, maka periksalah. Nah, disinilah pentingnya kita selaku YouTuber atau aktivis sosial media ketika mendapat berita-berita yang di framing negatif dari orang-orang fasik yang tidak suka kepada aktivis, tidak suka kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka dengan pena kita, lisan kita, ya kita harus hilangkan framing negatif tadi dan kemudian kita bantu dengan pemberitaan yang memberikan dukungan positif. Termasuk saya memohon kepada seluruh YouTuber, aktivis sosial media untuk bisa ikut mendukung Gus Nur, karena selama ini di framing Gus Nur itu sebagai penista agama, faktanya nggak ada. Dan dalam tuntutan juga bukan dengan pasal penistaan agama. Tapi orang-orang yang berulang kali menyebut penistaan agama kan nggak bertanggung jawab itu. Nggak pernah diminta pertanggungjawaban. Harusnya kan berarti Barreskrim mengedarkan kabar bohong. Iya kan? Menerbitkan keonaran juga begitu. Makanya saya selalu protes kalau ada ulama kita dalam tahap penyidikan dipamer-pamerin oleh penyidik. Padahal belum tentu terbukti. Ustadz Farid Ustadz Anung Alamat kan dulu begitu. Dikatakan teroris, dikatakan menggerakkan orang teroris dan seterusnya. Ternyata ujung-ujungnya hanya menyembunyikan informasi terorisme. Padahal di KUHP tidak ada satu pasal pun yang memerintahkan kepada penyidik saat melakukan penyidikan untuk mengekspos pasal-pasal itu.
Harusnya penyidik bawa ke persidangan, terbukti di sanksi, nggak terbukti selesai. Kenapa? Karena ada asas presumption of innocence. Sekarang ini justru penyidikan itu dijadikan sarana kontestasi untuk memframing negatif para ulama, para aktivis yang baru kena kasus dugaan. Begitu divonis nggak pernah itu ada dari Barreskrim. Misalkan dari Densus minta maaf, Bapak kaum muslimin saya minta maaf. Ternyata Ustadz Farid Obah tidak terlibat terorisme. Ternyata Haji Murarman tidak terlibat terorisme, hanya kena pasal menyembunyikan informasi terorisme. Ada nggak seperti itu? Kan nggak ada. Nah, disitulah peran dari media untuk bisa mengabarkannya tentang kondisi yang sesungguhnya. Baik, karena di sini juga ada Bang Abdullah Al-Katiri yang beliau juga terlibat langsung menangani sejumlah kasus-kasus penting, termasuk Ustadz Farid Obah juga beliau ikut terlibat. Kita beri kesempatan beliau. Setelah itu nanti Bang Juju, baru ke Bang Jali. Pada Bang Al-Katiri dipersilahkan. Ya. Pelan-pelan takut. Ya, pelan-pelan. Sambil dicek ya, suara masih ada atau enggak? Aman ya? Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu pembukaan, to the point aja. Sebenarnya, ya kan, kita perlu sadari para lawyer ini, para advokat ini, itu adalah petugas negara, bukan swasta. Jadi kita itu di bawah Mahkamah Agung dan kita ada undang-undangnya. Memang kita di luar birokrasi, tetapi kita diberi kewenangan oleh negara sebagai penegak hukum. Seperti notaris. Kenapa notaris itu stempelnya burung Garuda? Karena dia sama dengan menteri. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman tidak paham dan dalam menghadapi khususnya yang junior ya, kalau senior insya Allah sudah paham, yang menghadapi petugas negara lainnya itu seolah-olah kita ini adalah orang yang diusir di ini dan sebagainya. Kalau saya anti itu, jam berapapun juga saya mau masuk Mabes Polri, saya masuk Mabes Polri, masuk kejaksaan saya masuk, ketahanan pun saya masuk. Sampai tahanan, oh ini bukan waktu besuk. Nah, ngerti nggak mereka itu hukum? Ya kan? Seperti kemarin contohnya, kemarin itu saya kunjungi Ustadz Farid Obah. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah dipindahkan di Gunung Sindur. Dan dua ustadz lainnya, Ustadz Anung dan satunya lagi Ustadz An-Najah, itu dipindahkan di Kerawang. Saya sampai bertanya kenapa Ustadz dibedakan harus di Gunung Sindur. Katanya diberi misi untuk menasihati orang-orang di dalam itu. Konon kabarnya begitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya kan? Kemudian saya selalu menekankan pada teman-teman, ya kan? Banyak teman-teman ini frustasi. Walaupun pembelaannya kita di atas angin, rata-rata pembelaan kita itu di atas angin. Di atas angin itu dalam arti kita menunjukkan kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti bahwa kita yang benar. Tapi tetap dihukum. Saya kehilangan banyak teman-teman itu frustasi gara-gara begitu. Saya bilang jangan. Kalian harus bersyukur bahwa profesi yang luar biasa, profesi yang istilahnya yang bisa dikatakan masuk di dalam kategori jihad, itu adalah lawyer. Belum tentu profesi lain diberi kesempatan yang sama. Itu selalu kami tekankan pada teman-teman itu. Dan kenapa demikian? Jadilah seperti burung kecil yang menetesi api Nabi Ibrahim. Burung itu mengerti bahwa dia tidak bisa mematikan api itu. Paham. Tapi dia jawab apa? Saya hanya menunjukkan pada Allah, saya berpihak pada siapa. Dan pahala orang itu adalah dari perbuatannya, bukan dari hasilnya. Kalau kita mau cari memang pahala yang luar biasa, disinilah tempat kita berjuang. Itu to the point aja. Kemudian Indonesia ini termasuk terlambat. Ada radikul dan sebagainya. Kemudian ada lagi khilafah dan sebagainya. Padahal di negara lain sudah tidak ada lagi itu. Hanya orang per orang aja. PBB pun menyatakan bahwa memerangi anti-Islamofobia. Semua itu dasarnya anti-Islamofobia. Ratusan negara, walaupun bukan negara Muslim, itu sepakat bahwa Islamofobia itu harus diperangi. Saya melihat persidangan-persidangan ini bukan hanya masalah kasus atau perkara,
tapi adalah masalah Islamofobia. Itu kalau saya melihat. Terbukti ya, di Amerika kemarin sekitar 40.000 kalau nggak salah itu tentara membuang itu medali emasnya ke sungai itu, dilempar. Kenapa? Mereka merasa dibohongi. Mereka menyesal, mereka minta maaf terhadap umat Islam, baik yang di Irak dan di tempat-tempat yang lain. Iya, dibuang. Ada itu YouTube-nya itu, bisa dilihat gitu. Ya kan? Kemudian anggapan dugaan kriminalisasi memang benar menurut saya. Kami yang di lapangan, Pak Juju, saya, saudara kami Ajis, kemudian Ahmad juga di lapangan kita yang berhadapan langsung. Memang betul kriminalisasi. Sekarang bayangkan, karena waktunya sedikit saya to the point ya, masalah Ustadz Farid Uqbah dan kawan-kawan. Mana ada pidana, ada dissenting itu. Dan dissenting itu di pengadilan negeri. Baru kali ini, ya kan, ada putusan, ada dissentingnya di pengadilan negeri. Memangnya MK ya? Biasanya MK atau MA. Tidak ada. Karena apa? Karena ini menunjukkan hakim yang muslim itu berpihaknya terhadap muslim. Jadi yang bayangkan, 2 hakim menyatakan bersalah, 1 hakim menyatakan tidak bersalah. Kan aneh. Jadi kami ini lawyer bersama hakim, bukan sendirian. Ternyata begitu kita siapa yang mengatakan bersalah tidak, ternyata yang mengatakan tidak bersalah itu adalah hakim yang beragama Islam. Yang 2 orang itu non-muslim. Bisa aja teman-teman, ini dugaan Islamofobia ini, bukan masalah persidangan ini. Aneh kan? Pidana loh, kalau perdata masuk akal lah. Ini pidana. Berarti dia sepakat bahwa pasal-pasal itu tidak tepat. Dia sepakat bahwa teroris itu tidak ada di dalam perkara ini. Ya kan? Itu masalah hakimnya, dissenting itu. Saya berterima kasih dan mudah-mudahan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hakim tersebut. Kemudian kasusnya sendiri. Dan itu tadi ada yang bicara di sini masalah pendanaan. Tidak semudah itu pendanaan itu. Di dalam kasus 3 ustadz ini ada 3 yayasan yang dikatakan pendanaan dari terorisme, yaitu Yayasan Madinah, Yayasan Perisai, dan Yayasan Aba. Bahkan kaleng-kaleng di masjid-masjid itu disitain semua, katanya itu adalah untuk pendanaan teroris. Tidak semudah itu. Hukum mengatur jika berhubungan dengan penyaluran dana, ada pendanaan, aliran dana, itu harus ada laporan PPATK. Khususnya kasus korupsi, kemudian kasus teroris, kemudian kasus apalagi korupsi, narkoba, TPPU, pencucian uang. Itu harus. Ini bahkan tidak ada audit, itu tidak ada. Benar nggak aliran dana itu ke situ? Benar nggak? Dalam persidangan tidak ada 1 sen pun. Bagaimana? Apa? Apa 5? Oh iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Keras nih. Ini keras nih, keras. Biasanya nggak begini. Maafkan. Biasanya nggak sampai gitu, keras. Keras. Masih ya? Udah ya? Ya, kami lanjutkan. Dalam kasus Farid Uqbah ini jelas-jelas tidak jelas. Tidak jelas. Ngerti maksudnya? Coba bayangkan, seperti tadi teman-teman katakan, biasanya orang ditarget dengan pasal tertentu, tetapi disidangkan dengan pasal lain. Padahal dia ditersangkakan dengan pasal A,
disidangkan dengan pasal B. Ini jelas-jelas melanggar KUHP. Bagaimana dua alat bukti pada perkara itu? Perkara pemerkosaan ternyata sidangnya masalah maling sepeda motor. Ini sudah sering terjadi yang kami hadapi di lapangan. Apalagi dengan adanya HP itu, HP disita, orangnya ditersangkakan, kemudian dicari-cari apa yang ada di dalam HP itu. Itu lain lagi. Nah, untuk Ustadz, kenapa hakim itu, kami memahami kenapa hakim itu membebaskan beliau, yang satu hakim itu, karena bayangkan, pada saat dia ditersangkakan dan ditertangkap, itu belum ada dua alat bukti. Belum ada dua alat bukti. Pelapornya tidak ada. Baru kali ini ada perkara tidak ada pelapornya. Masalah teroris ini. Karena pelaporan itu harus. Makanya disebut dan model B. Pembunuhan orang yang mati itu pun harus ada pelapornya. Pelapornya apa? Ya penyidik itu melaporkan penyelidikan itu. Namanya model A. Model B adalah laporan masyarakat. Ini tidak ada pelapornya, satu. Kedua, berdasarkan saksi. Itu yang faktanya. Dan saksi-saksi itu rata-rata diperiksa, tetap ditangkap dan ditersangkakan. Satu. Kedua, dua alat bukti itu diantaranya selain saksi juga ada ahli. Kalau petunjuk itu diantaranya ada lagi undang-undang baru ini, undang-undang IT ini ditambahkan sebagai salah satu alat bukti, yaitu bukti ITE. Itu tambahan alat bukti di 184. Itu semuanya tidak ada. Satu, tidak ada saksi. Kedua, semua ahli diperiksa minimal 6 bulan setelah ditangkap. Mana ada kejahatan terus 6 bulan setelah ditangkap? Ada BAP-nya, kami bisa tunjukkan itu. Masyarakat biar tahu itu. Ketiga, barang bukti yang digunakan itu barang bukti yang sudah dimusnahkan tahun yang lalu. Perkara lain ya. Pada perkara lain sudah dimusnahkan, ada perintah pengadilan perkara si A tahun lalu dimusnahkan, ya kan? Kemudian perintah kejaksaan untuk melaksanakan perintah amar putusan itu tahun lalu tiba-tiba dimunculkan, dan ini dilema buat mereka sampai sekarang, dan ini bukan etis. Kami sudah laporkan ke Propam. Ini bukan masalah etik, tapi ini pidana. Penggunaan barang palsu, badal double itu. Penggunaannya sendiri sudah kena 263, penggunaan surat palsu. Belum di pengadilan sumpah palsu. Double kenanya itu. Nah, kalau memang ini bukan palsu, ini seharusnya dalam penguasaan hakim. Kalau bisa kembali ke penyidik, nah ini perlu dipertanyakan. Bagaimana barang bukti yang sudah dalam penguasaan hakim, ya kan, bisa kembali lagi ke penyidik. Zombie. Iya, ini perlu, ini kita soundingkan nanti kalau sudah negara ini agak tenang itu, DPR itu. Setelah negara api tidak menyerang lagi ya. Iya. Itu fakta. Ya kan? Kemudian kami terus terang aja, kami terus protes. Kenapa ditaruh di Cikeas dan sebagainya? Orang yang belum jelas bersalah pada saat di dalam penyidikan disuruh sumpah NKRI. Nah ini ngerti hukum apa enggak? Suruh kembali ke NKRI. Kalau orang belum disidangkan, itu adalah praduga tak bersalah. Tidak bisa dimintain pertanggungjawaban seperti itu. Bahkan kata-kata, salah satu kata-kata yang saya baca di media, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariah. Yang ngomong bertentangan dengan syariah itu siapa? Tidak ada orang Islam mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat, tidak ada. Di mana ada? Orang Islam tidak pernah galau dengan Pancasila, tidak pernah. Karena apa? Karena syariah itu adalah tauhid. Pancasila itu adalah tauhid. Kemudian masalah mubahalah. Ya, kemudian masalah orang dibilang sehat terus dipenjara. Sehat, berarti bohong. Jadi hati-hati kalau bapak bawa obat di kantong bapak ditanya sehat, ternyata ada obat di kantong bapak kena, dibilang bohong. Bapak sakit kok bilang sehat, bisa dipidana. Iya. Kemudian satu kasus lagi yang berhubungan dengan ini di Jakarta Barat, yaitu Khairul Anwar. Khairul Anwar itu juga demikian, seorang mubalek, anggota MUI,
MUI Bengkulu, ya kan, seorang mubalek MUI, bahkan dia itu juga dikenakan menyembunyikan teroris. Dan bagaimana orang yang dai berceramah tidak pernah menyinggung-nyinggung soal kejahatan dikatakan teroris, ya kan? Baiklah kalau gitu, karena waktunya juga terbatas dan masih banyak teman-teman yang belum mendapat giliran, saya sampaikan di sini. Terima kasih. Ya. Oh ini. Baik. Fakta yang terjadi pada kasus Ustadz Farid Ogbah itu juga terjadi pada Gus Dur. Karena itu kita memang butuh mendukung penuh melalui pernyataan bersama nanti. Dan Gus Dur pun juga sama. Di awal dianggap melakukan penodaan agama, dianggap menyebarkan delik sara, begitu. Ternyata tuntutannya hanya mengedarkan kabar bohong. Sementara objek kabar bohong itu kan ijazah palsu. Nah, sejak awal sampai nyaris putusan tanggal 18 April nanti, itu ijazah aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Ya. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya itu. Kalau ijazah aslinya ada diperlihatkan di persidangan, sebenarnya ya masih masuk akal lah. Ini faktanya ijazah asli itu tidak ada di persidangan. Dan ini yang kemudian membuat kita semua punya alasan untuk menuntut agar Gus Dur dibebaskan. Baik, selanjutnya secara politik hukum, tolong Bang Juju Purwantoro untuk bisa menyampaikan pandangannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ahmad Hosinuddin yang sudah menginisiasi konfes ini, rekan-rekan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sampai Ramadan kita yang hampir di ujung gitu ya. Kita masih berikan hari terakhir nih. Sehat dan syukur alhamdulillah begitu. Amin. Jadi kalau seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi menyangkut masalah penegakan hukum di negara kita ini, yang katanya kalau sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita adalah restas negara hukum, ya, termasuk undang-undang yang menyertainya, segala macam undang-undang itu didasarkan pada rasa hukum dan keadilan masyarakat gitu. Tapi bahwa faktanya, saya coba menyoroti di era pemerintahan atau ketatanegaraan 10 tahun terakhir ini, itu masyarakat sangat merasa sekali ya terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran hukum dan termasuk dalam keadilan atau penegakan hukum masyarakat itu demikian timpang. Ya, sedemikian timpang kami rasakan. Terutama era 10 tahun terakhir ini, di tahun sekitar 2010 sampai saat ini, ya, itu kita rasakan betul di era rejim ini bahwa lebih banyak menyasar, katakanlah begitu, seperti rekan-rekan sampaikan tadi, menyasar lebih kepada golongan ustadz ataupun ulama dan aktivis-aktivis muslim begitu. Faktanya seperti itu. Panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh rekan Pak Kadri, Pak Hosinuddin, ya, Pak Haji Senwar juga begitu. Yang terakhir juga disampaikan bagaimana seorang imam besar kita Habib Rizik Syihab yang hanya mengatakan saya sehat-sehat saja, tapi faktanya dipidana. Begitu juga termasuk rekan saya Munarman yang tidak pernah ada kaitannya berdasarkan undang-undang terorisme. Padahal kalau undang-undang terorisme yang lama itu tidak ada itu, kalau cuma kita ngobrol-ngobrol begini, kita diskusi gitu ya, sepanjang kita tidak katakanlah kita menyiapkan bom gitu, bawa senjata misalnya begitu ya, terbukti itu dikait-kaitkan dengan terorisme. Tapi kalau sekarang ini kita ngobrol-ngobrol, jangan-jangan Mas Osi kita ngobrol soal terorisme gitu ya, kita diskusi, wah bisa kena juga ini dengan terorisme yang baru. Jadi rejim ini sangat represif untuk menjaring, katakanlah sementara ini yang kita tahu adalah para ulama dan aktivis muslim. Faktanya memang seperti itu. Jadi kembali kepada kasus Ustadz kita Gus Nur ya, dan aktivis muslim Bambang Tri begitu tentang ijazah palsu. Tadi sedemikian rupa disinggung oleh rekan Hosinuddin bahwa memang ada gimnya hukumnya itu. Kalau ada seseorang atau pihak menyatakan itu sesuatu dokumen itu palsu, maka harus ada pembandingnya.
Kan begitu. Pembandingnya yang asli yang mana gitu ya. Jadi kalau cuma di dalam pengadilan itu tunjukkan saja bahwa legalisir gitu kan, dilegalisir seolah-olah ini asli, itu hanya legalisir saja, kopian saja gitu ya. Tapi aslinya sampai sekarang kita tidak bisa kita tidak bisa menemukan, tidak bisa tunjukkan yang ijazah asli itu seperti apa ya. Seperti itulah seharusnya adegiumnya tentang dokumen negara yang asli dan atau yang palsu. Kemudian kalau kita kaitkan tadi saya singgung di awal tentang bagaimana situasi kondisi kehidupan beragama di negara kita yang sebetulnya sudah ditentukan ya, pasal 29 ayat 2 UUD 45 kita, konstitusi kita itu tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing itu sudah dijamin sedemikian rupa. Ya, sudah final itu, sudah dijamin. Tapi faktanya tadi kan Saudara Kartini menyebut ada Islamophobia, itu memang betul demikian. Karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini, tadi saya katakan banyak sekali ya tokoh-tokoh ulama dan aktivis kita disangkakan kemudian ditangkap sedemikian rupa yang menurut kita dari segi hukum mereka tidak bersalah atau tidak terkait sama sekali. Apa yang dikatakan apakah terorisme, ekstremis atau radikalisme atau yang lain-lain itu. Jadi kalau coba kita lihat di sini ada pada tahun 2005 itu sebetulnya ada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya MUI nomornya nomor 7 ya tahun 2005 itu tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme tentang agama. Jadi MUI di situ mengatakan bahwa pluralisme, sekularisme ataupun liberalisme agama itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada tahun 2005 sendiri sebetulnya MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana kalau ada pihak-pihak ataupun kelompok yang selalu saja mengkait-kaitkan apakah itu beda Islam, tentang Islam, apakah tentang kegiatan keagamaan terutama tentang Islam tanpa menyebutkan yang non muslim, tapi di sini arahan jelas, targetnya jelas adalah pihak-pihak yang aktif ataupun tokoh-tokoh muslim. Itu sasarannya itu jelas. Jadi tadi saya singgung adalah isu terorisme juga demikian. Jadi ada semacam coba mengkait-kaitkan ya persoalan agama dengan terorisme. Ini kan aneh ya. Apa dan lucunya ya faktanya hanya agama Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme ya tanpa bermaksud menyinggung agama yang lain. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian sekarang ini kan kita melihat ya akhirnya ini kan rame nih persoalan politik identitas begitu ya Mas Husi ya. Politik identitas. Itu juga demikian. Tampaknya itu hanya disasarkan kepada suatu kelompok umat Islam saja. Padahal kalau kita menyebut politik identitas, itu juga akan berlaku buat agama-agama yang lain. Apakah itu Kristen, apakah itu Katolik, Buddha, Hindu begitu. Identitas mereka adalah sesuai dengan agamanya mereka itu. Tapi yang dipersoalkan, yang diangkat ya oleh pihak-pihak tertentu dan dalam hal ini kaitannya dengan baru-baru ini persoalan politik identitas menyasar pada salah satu partai politik yang baru, yaitu itu dipersoalkan terus sampai saat ini. Nah, sementara kita mengetahui partai politiknya lama, sebagai contoh konkretnya adalah misalnya, ya mereka menggunakan lambang atau logo Ka'bah, Mas Suci. Itu jelas, gambarnya jelas itu Ka'bah, tapi tidak pernah dipersoalkan bahwa itu menyangkut politik identitas, kan lucu, aneh. Berarti ada diskriminasi dalam penegakan hukum ya. Ya, ada marginalisasi kalau boleh kita katakan sedemikian. Jadi tidak ada masalah itu dengan politik identitas selama ini. Jadi tidak perlu ada ketakutan ataupun fobia begitu terhadap persoalan politik identitas. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan lagi rekan-rekan. Baik, terima kasih Bang Jojo. Dan selanjutnya kepada aktivis kita Bang Jalis. Cuman saya ingin konfirmasi tadi memang ada gempa dan di sini kami terasa. Jadi tadi saat Bang Al-Katiri break sebentar tadi memang ada gempa dan tadi ada informasi di Tuban katanya. Tuban 6,6. Mudah-mudahan tidak ada korban. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Dan sebenarnya kalau dalam pandangan akidah Islam gempa itu salah satu tanda-tanda ya banyaknya maksiat manusia. Maka kita semestinya harusnya banyak muhasabah dan termasuk
Hadiran kita di sini dalam rangka untuk bisa memuhasabah para penguasa agar tidak berbuat zalim, sehingga kalau penguasanya itu adil, maka akan turun barokah dari langit dan bumi, bukan sebaliknya justru banyak musibah. Baik Bang Jali, silakan disampaikan pandangannya. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin selaku penyelenggara acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai Pak Ahmad Hosinuddin selaku penyelenggara dan bapak-bapak para praktisi pakar hukum, wartawan senior dan aktivis yang bisa hadir hari ini. Namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu mengingat waktu yang sangat terbatas, dan saya juga alhamdulillah kebagian yang terakhir. Masih ada lagi, 2 lagi. Oh masih ada lagi ya? Iya. Jadi saya bisa belajar banyak tentang hukum dan konstruksi hukum yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum tadi. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena ada pengacara kami juga, Habib Al-Katiri, yang menangani kasus saya dulu di peristiwa 2019. Kemudian juga ada sahabat juang kita Ustadz Edi Mulyadi tentang kasus jin buang anak. Artinya saya di sini tidak sendirian, bahwa saya adalah bagian dari korban kriminalisasi. Saya menyebutnya bahwa saya, Bang Jali Pitung, adalah korban dari demokrasi hitam. Mengapa saya sebut korban dari demokrasi hitam? Undang-undang dasar kita membolehkan, membenarkan dan melindungi secara konstitusional orang melakukan unjuk rasa. Tapi apa yang saya lakukan untuk menolak dugaan pemilu curang, hasilnya seperti yang tadi Pak Al-Katiri sampaikan, saya dituduh waktu itu memiliki bahan peledak dan seterusnya, sehingga pasalnya berubah. Yang secara hukum tadi sudah dipaparkan, saya tidak perlu mengulangi kembali. Dan saya ingin fokus kepada sahabat juang kita Ustadz Gus Nur. Kemudian juga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ajis Yanuar tentang sinergisitas. Lalu Edi Mulyadi menyampaikan tentang kita umat Islam, aktivis, ulama, serta rekan-rekan media yang memasuki era, saya menyebutnya era jurnalis liberalis kapitalis ya. Memang faktanya seperti itu. Maka berdasarkan pengalaman kami dulu, hanya koran Tempo ya Ustadz ya, hanya satu-satunya di penghujung persidangan kita yang ke-36 itu koran Tempo. Padahal sebelumnya, nah ini sama dengan kasus Gus Nur tadi yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi dan Hosinuddin. 17 Oktober saya ingat sekali, itu tahun 2019, dilakukan konferensi pers bahwa Jali Pitung dan kawan-kawan adalah orang-orang yang memprovokasi mahasiswa untuk melakukan penggagalan pelantikan presiden pada tahun 2019. Bahkan ada tudingan saya membawa bahan peledak dan sebagainya. Nah inilah yang kita sedih terhadap kasus Gus Nur hari ini. Tuduhannya diawali dengan mubahalah. Padahal mubahalah dilindungi oleh undang-undang, khususnya pasal 29 tentang menjalankan syariat agama ya Pak Ustadz ya. Itu yang saya pahami. Nah tapi kemudian berubah lagi penyebaran berita bohong. Undang-undang nomor 1 pasal 14 tahun 1946. Nah ini yang sangat miris sekali. Kita sebagai aktivis, dalam kesempatan yang singkat ini juga saya mengajak kepada teman-teman aktivis untuk tetap istiqomah, tetap berjuang dan tidak takut dikriminalisasi, karena sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan tadi tentang surat Muhammad ayat 7, intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah itu saya rasakan betul bagaimana saya di lapas kota Tangerang itu tetap tegar. Artinya ayat itu benar-benar shodaqallahul azim. Saya tetap tegar, tidak minder, tidak merasa bersalah, karena memang kita benar memperjuangkan kebenaran. Begitu juga apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Bukhari tentang agama, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf.
Nah, ini saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hosinuddin tadi tentang bagaimana kita umat Islam bukan hanya di Indonesia saat ini memasuki hari yang ke-21 berburu Lailatul Qadar. Tapi tadi disampaikan bahwa ada setingkat yang lebih tinggi dari itu ya, yaitu memerangi pemimpin yang zolim. Berdakwah bukan memerangi. Maksudnya? Awal amar ma'ruf. Oh iya, maksud saya iya. Kalau saya mungkin karena dari sisi aktivis ya, mohon maaf, kita koreksi kalimatnya. Jadi berdakwah dalam rangka memerangi pemimpin yang zolim. Iya. Nah ini kita melihat, kita lihat apa yang dirasakan oleh Gus Nur hari ini juga pernah dirasakan oleh saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Untuk itu kita para aktivis bagi yang sempat mudah-mudahan bisa ikut mengunjungi persidangannya karena terbuka untuk umum dan terus mendukung sekaligus berdoa agar majelis hakim ini bisa memutus saudara kita Gus Nur ini bebas dari segala tuntutan hukum. Amin ya. Karena memang kita lihat ini adalah sebuah, kalau saya boleh lancang mengatakan ini adalah sebuah pemerkosaan hukum atas nama hukum, atau bisa disebut juga politisasi hukum. Sebagaimana tadi para pakar sudah menyampaikan tentang ekualitas, tentang diskriminasi dan kriminalisasi, ini memang kental sekali terjadi di dalam masa pemerintahan Jokowi. Jadi banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama, bahkan saya masih ingat betul itu, Anda teman-teman bisa searching kembali bagaimana dulu Presiden Joko Widodo itu menyatakan SMK mobil ya, tentang mobil SMK. Kalau tidak salah kalimatnya begini, sudah ada 6.000 lebih yang memesan SMK. Tapi sampai saat ini sudah berapa tahun, sudah hampir 10 tahun beliau jadi presiden, satu pun saya belum melihat ada yang melintir-melintir atau melipir di jalan raya. Jadi dia termasuk mobil yang punya kecepatan goib ya, kecepatan melebihi exocet. Nah, inilah yang miris. Maka tadi para pakar menyampaikan tentang kriminalisasi dan diskriminasi kalau kata Pak Juju itu. Ketika itu yang menyatakan Habib Rizik, hanya saya misalnya, bagaimana Bang Jari kabar? Alhamdulillah saya sehat. Padahal saya mungkin secara medis, menurut dokter saya pilek gitu. Nah itu langsung diburu pasal itu. Kemudian juga tokoh agama, aktivis seperti Bang Munarman, kemudian langsung aja pada persoalan ini, Gus Nur misalnya. Tapi tidak kepada Jokowi, tidak kepada Denny Siregar, Adi Armando, Abu Janda. Nah ini yang jadi pertanyaan besar, bagaimana penegakan hukum kita terhadap negeri ini. Sedangkan kita sama-sama menyadari dan sepakat ya, sepakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita bisa meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika pasal 2-nya kita tidak lakukan dari awal atau lebih dulu kita lakukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah berbicara tentang keadilan ini, saya melihat yang banyak ini hanya pengadilan dan proses peradilan. Tapi untuk mencari keadilan kita sangat memprihatinkan di negeri yang sangat kita cintai ini. Jadi mungkin dari sisi aktivis, sekali lagi saya hanya ingin menguatkan, mendoakan, sekaligus menyemangati teman-teman aktivis untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah jemu, dan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Karena nanti Allah yang akan membela. Pak Ustadz tadi sudah sampaikan bahwa yang dinilai dan diberikan pahalanya itu bukanlah hasil dari perjuangan kita, tapi niat dan aktivitas kita di dalam berjuang dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz Salman, dan nanti di akhir ada dari Ustadz Irwan, dan setelah Ustadz Irwan nanti kita akan bacakan pernyataan bersamanya. Silakan Ustadz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudara yang saya hormati, mohon maaf sehubungan dengan waktu yang sudah mepet ya, jadi nggak disebutin ya waktu ya. Ya, bicara langsung ke intinya adalah pertemuan pada hari ini adalah kita membicarakan tentang kasus saudara kita, guru kita, Ustadz Gus Nur, yang mana kita ketahui tadi sudah banyak panjang lebar diceritakan oleh para pengacara kita, para aktivis dan para wartawan nih, Bang Edi senior kita ini. Kita paham sudah bahwa semua ini hanya rekayasa, hanya settingan bagaimana caranya para aktivis dan para pejuang keadilan, para pejuang kebenaran ini bisa dibungkam. Sebenarnya itu saja Pak intinya. Yang mana jelas-jelas sudah pertama, Gus Nur ini dituduhkan tentang mubahalah, dan waktu itu saya sempat berpesan sama kawan-kawan, apabila Gus Nur dipanggil jangan hadir. Itu hanya trik. Karena apa? Kalau sudah hadir ditahan, mereka nggak capek-capek lagi. Tapi kalau tidak hadir dipanggil, kan harus beberapa kali panggilan, bukan begitu? Ya, beberapa kali panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga baru bisa dijemputkan. Biar mereka capek, dan deliknya pun harus ada yang dilapor, harus ada yang melaporkan. Tadi seperti pengacara kita bilang, Ustadz Ahmad Al-Katiri, dan jelas jadi siapa itu biang keroknya. Tapi ya qadratullah memang seperti ini, agar supaya kita juga semua punya ladang untuk berjuang, dalam ladang untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan pada intinya di persidangan terakhir sudah menjadi rahasia umum bahwa JPU ini tidak bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi. Padahal mereka harus menghadirkan ijazah Jokowi. Kecuali pada saat itu kita yang menuntut di pengadilan Jakarta Pusat, kita yang menuntut itu baru kita yang mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ijazah aslinya. Tapi ini kan sudah terbalik. Qadratullah, memang Allah punya aturan, kita di pihak yang di atas angin atau di pihak yang dibenarkan, gitulah. Tapi di persidangan dibalik malah kan, kita yang disuruh menghadirkan ijazah Jokowinya itu kan udah luar biasa. Kalau dilihat dari tadi semua pembicaraan bahwa ternyata ini sangat jolim sekali sudah. Diibaratkan ini orang sudah jatuh ditibanin tangga, ini bukan ditolongin tapi ditibanin tangga. Ini udah luar biasa jolimnya. Nanti Allah punya aturan untuk membalas mereka. Dan juga kita sama-sama di sini jangan bosan, jangan takut, jangan gentar untuk berjuang ke depan, karena ini belum seberapa ini. Kalau menurut saya ini peristiwa-peristiwa ini belum seberapa ini. Saya sering mengatakan bahwa mereka kalau tidak bisa dengan framing, dengan buzzer, mereka akan melakukan tindakan, mereka akan melakukan aksi, apalagi ke depan nanti di 2024 ini. Tahun-tahun politik ini udah nanti akan terjadi hal-hal yang lebih luar biasa lagi nanti pada para selamat datang Bang Eka. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa lagi nih. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada kawan-kawan semua, para aktivis, para ustadz, para yang guru yang memang di dalam perjuangan, akan ada lagi hal-hal yang akan luar biasa yang akan rejim lakukan terhadap kita.
Saya rasa itu ya udah cukup ya. Saya rasa udah cukup. Saya sudah dilihat-lihat nih banyak. Bang Eka juga baru datang nih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Eka dan nanti Ustaz Irwan, karena nanti masih ada pembacaan pernyataan di ujung. Ini sudah mau buka ini. Buka ya? Afwan. Antum dapat Berapa sih? Ini setengah 6. Buka kan kayaknya siang. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ini menjelang daripada putusan seorang aktivis muslim, seorang ulama yang coba untuk dikriminalisasi, maka kita menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kita berharap hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan bisa memutuskan dengan sejernih-jernihnya tanpa takut tekanan, tanpa takut intervensi, karena menjadi moto antum mudah-mudahan iskariman aw mutsyahidah, hidup mulia atau mati syahid. Kalau seorang hakim sudah bisa memutuskan satu perkara dengan adil, maka Allah akan menjamin segala sesuatunya. Kuatkan hati sang hakim, bebaskan Gus Dur. Demi Allah, kita tidak akan pernah tinggal diam ketika ulama-ulama kita dikriminalisasi, ketika ulama-ulama kita dizalimi, ketika ulama-ulama kita selalu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Maka kami tidak akan pernah tinggal diam, kami akan terus bergerak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Satriwan dan Serwan hadir juga nanti Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Atas nama keluarga Gus Nur kami ucapkan kepada seluruh kuasa hukum, para ulama, para aktivis dan ormas yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan pembelaan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Yang kedua, kita sama-sama tahu ya, seluruh rakyat Indonesia ini berharap banyak sebetulnya ya, ijazah Pak Jokowi ini hadir di dalam sidang. Kenapa? Karena sidang Gus Nur ini sesungguhnya adalah sidang yang sangat besar, mungkin lebih besar dibanding kasus 349 triliun. Ya, mungkin lebih besar juga dari kasus Sambo. Ya, karena konsekuensinya adalah kalau ini tidak selesai permasalahan ini, Pak Jokowi ini bisa ya dilegitimasikan sebagai raja bohong itu jadi sempurna. Nah, ini yang kasihan kita. Yang kedua juga bisa di impeachment, gitu ya. Jadi rakyat sebetulnya pingin ini Pak Mahfud yang perang dengan korupsi dan keadilan tiba-tiba ngomong ya, saya perintahkan kepada Pak JPU ya, ambil ijazah asli Pak Jokowi di Solo. Sudah saya telepon Pak Jokowi. Atau subhanallah ya, Mbak Puan biar tidak elu-elukan lagi ya dengan wajah dan tubuh yang ya Allah subhanallah ya, maka dia sebagai ketua DPR memerintahkan juga Pak Jokowi biar tidak saya impeachment, tolong diantar ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Atau mungkin singa podium Arteria Dahlan, wow, akan saya buat panja kalau Pak Jokowi tidak. Iya, nah sebetulnya rakyat berharap itu, saudara-saudara sekalian ya. Nah yang kedua, mungkin saya barangkali ingin menyoroti sisi lain. Saya sangat miris ya sebagai teman saudara Gus Nur ini, ya Allah. Ya, JPU saudara Aprianto Kurniawan ketika diminta kuasa hukum, tolong hadirkan ijazah yang asli itu, Bang. Hadirkan, katanya dia. Saya tidak dikasih bahan oleh bapak polisi, bahannya cuman ini saja katanya ya. Atau juga Pak Hakim, iya seharusnya itu sebagai yang menuntut seharusnya menghadirkan. Bagaimana Pak JPU?
Oh, saya juga tidak bisa, Pak. Hanya ini saja yang diberi polisi. Luar biasa ya. Kita miris sekali. Tapi di dalam konferensi pers dan di media-media yang banyak, justru dia menuntut 10 tahun. Itu saya baca terus. Ternyata agar ada efek jerah kepada Gus Nur. Karena Gus Nur ini residivis. Sudah keempat dia itu di persidangan dan di penjara itu sudah dikatakan dia 4 kali. Lah ini kan ngawur ini Pak Aprianto Kurniawan. Justru Gus Nur ini subhanallah, ya itu bukanlah perkara yang pokok. Gus Nur ini selalu dipanggil masuk penjara karena dia itu sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya senang Pak JPU itu Aprianto, bersyukur ada seorang mubaligh yang terus seperti Bang Edi ini luar biasa ya. Keluar masih tetap kritis. Gus Nur demikian juga, bukan koruptor, tidak menjual aset negara, tidak terbukti menjual kasus, ya, subhanallah. Dan terus menerus dia itu kalau dikatakan residivis, dia itu yang kedua dikatakan selalu menyebarkan ujaran kebencian kepada Pak Jokowi, kepada yang lain tidak. Lah, Pak Aprianto ini gimana? Kurang membaca video atau tidak itu ya? Gus Nur itu tidak hanya sekedar Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pun ketika dia itu beliau juga diingatkan, betul tidak? Luar biasa ya. Ulama-ulama ya melenceng ya Allah. Ulama-ulama yang dibayar, ulama-ulama yang kempes banyak disebut oleh Gus Nur. Ya Allah Pak Aprianto ya. Demikian juga Gus Nur ini rajin ya membantu ketika gempa, videonya banyak, rajin membangun masjid, rajin membangun rumah-rumah orang yang tidak mampu yang roboh. Nah itu tidak hanya Pak Jokowi Pak, itu ya. Nah jadi sekali lagi, maka semua yang dilakukan oleh kuasa hukum ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsira dan menyadarkan umat. Maka umat dan rakyat ini dengan ya perjuangan panjenengan semuanya, perjuangan panjenengan semua, pembelaan ini menyadarkan betapa besar pahalanya dan betapa pentingnya untuk membela negara ini ya. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Yang kedua, insya Allah perjuangan panjenengan semuanya ini akan menjadikan tangan-tangan Allah, kekuasaan Allah itu akan membela para ulama dan para habaib dan para pejuang Islam. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Bukhari bahwa nas di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali kalau penguasa itu zalim, penguasa itu dia suka menyusahkan rakyat, maka dia akan disusahkan oleh Allah SWT ya. Bahkan Rasulullah titip pesan doa kepada kita ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bih. Ya, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan dia menyusahkan umatku, maka susahkan dia dunia dan akhirat. Dan barang siapa ya orang yang mengurusi urusan umatku dan dia memudahkan, menyayangi maka umatku, maka dia mudahkan dan sayangi ya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dari doa ini yang dipesan oleh Rasulullah ini juga memiliki makna bahwa pasti pemimpin atau penguasa yang zalim, pemimpin dan penguasa yang bohong, kalau tidak kita hentikan maka pasti akan dibinasakan oleh Allah SWT, pasti akan disengsarakan oleh Allah SWT. Takbir, takbir. Ini yang harus menyadarkan Bapak Hakim. Maka wajib Gus Nur ini dibebaskan. Takbir, Gus Nur ini wajib dibebaskan. Dan tidak lupa para habaib, para ulama, para aktivis ormas Islam yang ada di Jawa Tengah, hadiri pada tanggal 18 jam 9 hari Selasa di Pengadilan Surakarta. Kita semuanya hadir berduyun-duyun. Insya Allah Bapak Hakim akan terketuk karena takut akan siksa dan hisab Allah SWT dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir akan saya bacakan pernyataan bersama
Jadi karena ini situasinya puasa, duduk saja, menyimak saja. Saya akan bacakan, nanti kita akhiri dengan takbir, dan di sini juga saya akan bacakan sejumlah tokoh-tokoh di berbagai daerah yang juga ikut menyetujui atas substansi atau materi pernyataan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, bebaskan Gus Nur, stop pembungkaman ulama, aktivis, dan dakwah Islam berdalih delik kabar bohong. Setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan, memperhatikan keterangan saksi dan ahli, bukti-bukti, hingga setelah mendengar keterangan dari terdakwa baik Gus Nur maupun Bambang Tri, kami advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek dengan ini ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, aktivitas yang dilakukan oleh Gus Nur adalah aktivitas yang terkategori penyampaian pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam, baik berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar maupun ketika membimbing sumpah mubahalah, yang kesemuanya adalah aktivitas yang sah, legal, dan konstitusional, hal mana telah dijamin konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyampaian pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam baik berupa dakwah maupun mubahalah, baik dalam bentuk menulis buku dan mempublikasikan materi muatannya, melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah, bukanlah kejahatan. Sekali lagi, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah bukanlah kejahatan. Karena itu aktivitas dimaksud bukan menyebar kebohongan yang menerbitkan keonaran, bukan menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, juga bukan penistaan agama, tidak melanggar pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 28 junto pasal 2 ayat 2 Undang-Undang ITE, juga pasal 156A KUHP sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, hingga proses akhir pemeriksaan persidangan, tidak ada satupun ahli maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang pernah melihat atau mengetahui ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Karena itu segenap rakyat Indonesia memiliki hak atas kepastian keaslian ijazah asli presidennya agar tidak mewarisi legasi memalukan kepada generasi selanjutnya, karena republik ini tertuduh memiliki presiden berijazah palsu. Keempat, Presiden Jokowi sebenarnya memiliki kesempatan untuk membuktikan ijazah aslinya dalam proses persidangan. Namun sayang, hingga proses pemeriksaan saksi dan ahli selesai, ijazah asli Jokowi tidak juga dihadirkan di persidangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, didasari atas keyakinan tidak terbuktinya tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Nur, maka kami merekomendasikan agar majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud agar memberikan putusan yang adil dengan membebaskan Gus Nur atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan. Jika tidak, kami khawatir putusan yang menghukum Gus Nur akan meruntuhkan wibawa peradilan dan memicu terjadinya pembangkangan rakyat. Lagi pula, pengadilan berkepentingan untuk mengeluarkan keputusan yang adil untuk mengkonfirmasi lembaga yudikatif masih lurus dan steril dari pengaruh kekuasaan dan dapat dijadikan sarana untuk memberikan keadilan kepada segenap masyarakat pencari keadilan. Jakarta, 14 April 2023. Tertanda advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, juga beberapa daerah lainnya: Ahmad Kozuluddin SH, Dr. Egy Sujana SH MSI, Ahmad Midan SH, Dr. Refli Harun SH LLM, Kiai Haji Slamet Ma'arif, Ustadz Muhammad Yusuf Marta, Kiai Haji Mikdad Ali Aska LC, Ustadz Bukhari Muslim, Juju Purwantoro SHMH, Dr. Andes Abdullah Al-Katir SHMH, Haji Yanuar SHMH, Kiai Ahmad Jainuddin, Ustadz Eka Jaya, Edi Mulyadi, Jali Pitung, Ustadz Muhammad Salman, Ustadz Iwan Saifullah, Novel Bamukmin Esa, Kiai Muhammad Asrori Muzaki, Mojokerto, Kiai Heru Elyasa, Mojokerto, Kiai Toha Kholili, Madura, Azamkan Esa, Cak Selamat Sugianto, Surabaya, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Solo, Dr. Andes Haji Muhammad Sani Alam Syah SHMBL, Profesor Suteki SHM Home, Semarang, Haji Zainal Mustafa SPD SHMH Solo, Mudin Malkan Sangiju Mega Bintang Solo, Muhammad Evan Medan, Kiai Haji Abdul Halim Tuban, Habib Umar Asgaf Lampung, Ustadz Edi Asari Lampung, Bunda Mary Lampung, Ustadz Ferry Salim Lampung, Ustadz Firman Syah Lampung, Ustadz Farul Rozi Lampung,
Damai Hari Lubis SHMH, Andika Dian Proseto SHMH Solo, Rian Dianto SH Solo, Waliana SHMH Solo, Muhammad Muflasin SHMH Solo, R. Ahmad Nurrido Prabowo SH Solo, Agus Susilo Musli SH Solo, Nail Tiano SH Solo, Mahmud SHMH CLA, Riki Fatamazaya Munte SHMH, Kurnia Triroyani SH, Ruslan Buton, Ustadz Mudrik Al-Hanan Solo, Dr. Ramadhani Akrom, Nur Widianto S. Homs Jogja, Kiai Haji Awid Masyuri, Kiai Haji Asron Harun SHMKN, Abdul Hamid Malang, Akmal Kamil Nasution SH Kepri, Dr. Herban Kadir SHM Hum, Ida Nur Haida Kusdianti Banten, Haji Asrul Harun SHMKN, Daeng Wahidin, Ustadz Ferry Kustanto, Gus Muhammad Abbas Jateng, dan Ustadz Alfian Tanjung. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.